Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahana Saksena dari kelas 12 Alam 5. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada suatu objek hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya agar tegaknya suatu hukum atau berfungsinya norma-norma hukum. Nah, perlindungan dan penegakan hukum ini adalah suatu keharusan yang dimiliki suatu negara. Bayangkan jika suatu negara tidak memiliki yang namanya perlindungan dan penegakan hukum. Pasti negara itu kan kacau, tidak ada yang mengatur, tidak ada peraturan. Makanya perlindungan dan penegakan hukum ini sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap negara. Pengertian-pengertian tersebut mengundang para ahli mengemukakan pendapatnya. Salah satunya adalah CST Council. Menurut CST Council, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan serta ancaman dari pihak manapun. Nah, bisa kita simpulkan bahwa perlindungan hukum ini menurut CST Council bertujuan untuk memberikan rasa aman. Kemudian suatu hukum tidak akan berdiri dengan sendirinya. Artinya, suatu hukum itu tidak akan tegak berdiri dengan sendirinya. Pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertamanya itu adalah faktor hukumnya sendiri. Semakin baik suatu hukum, suatu peraturan yang dibuat, maka akan semakin baik dalam penegakannya. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua adalah faktor dari penegak hukum. Penegak hukum ialah pihak-pihak yang menerapkan atau membuat hukum. Nah, faktor kedua ini saling terkaitan dengan faktor pertama, yakni di mana faktor pertama itu adalah faktor hukumnya sendiri. Nah, penegak hukum apabila membuat hukum yang logis yang bisa diterima oleh masyarakat, yang hukumnya bersifat positif, nah penegakannya itu akan lebih mudah dan akan lebih baik dalam melakukannya. Yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas ini mencakup tenaga manusia yang memiliki pikiran, berakal, tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah faktor masyarakat. Nah, seberapa baik suatu hukum, seberapa kuat suatu hukum, apabila masyarakatnya tidak diberikan sosialisasi, tidak diberikan pemahaman, kesadaran akan pentingnya suatu hukum, tidak akan berguna. Maka yang penting itu adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat betapa pentingnya hukum. Kemudian ada faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Kemudian pentingnya perlindungan penegakan hukum. Yang pertama itu adalah tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum itu bermakna bahwa hukum itu mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan manusia. Yang kedua adalah tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Kemudian yang ketiga itu adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat, yakni kehidupan yang diwarnai dengan suasana damai setiap harinya oleh orang-orang. Perdamaian akan terasa jika setiap orang itu merasa dilindungi oleh perlindungan hukum. Nah, jadi setiap orang itu akan merasa damai apabila mereka tuh dilindungi dari berbagai ancaman. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan tersebut dilaksanakan. Contoh pelanggaran hukum di Indonesia, sangat banyak sekali contoh pelanggaran hukum yang dilakukan di negara kita ini. Salah satunya adalah pelanggaran korupsi. Di negara kita ini banyak sekali kasus korupsi, dan kasus korupsi ini sangat-sangat merugikan negara kita sendiri karena sifat egois mereka, negara kita yang kena dampaknya. Kemudian ada peranan lembaga penegakan hukum. Yang pertama itu adalah peranan Kepolisian Republik Indonesia atau yang biasa dikenal Polri. Polri adalah aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Nah, Polri itu dibagi dua, ada Polri yang menggunakan seragam dan ada yang tidak. Nah, Polri yang tidak memakai seragam itu contohnya adalah Intel. Nah, Intel itu menyamar tidak selalu memakai seragam, mereka tuh berpakaian layaknya orang-orang biasa. Yang kedua adalah Kejaksaan RI. Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kemudian ada Pengadilan Negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu kabupaten atau kota. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, maka pembentukan pengadilan umum beserta fungsi dan kewenangannya ada pada Mahkamah Agung. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara. Kemudian ada advokat. Advokat yakni seseorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di pengadilan. Kemudian ada LP atau lembaga pemasyarakatan. LP atau lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. Kemudian ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ini berfungsi untuk memberantas segala hal yang beraroma korupsi. Mungkin ada teman di sekitar kalian ataupun sekitar kita, ada orang yang beranggapan bahwa hukum itu ada untuk dilanggar. Padahal kan dalam hakikatnya hukum itu ada untuk ditaati atau dituruti atau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila ada teman ataupun siapapun yang menganggap bahwa hukum itu ada untuk dilanggar, tolong sadarkan mereka dengan memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya hukum, betapa harus sadarnya kita sebagai masyarakat tentang hukum, agar terciptanya suatu perdamaian, kehidupan harmonis, dan lain-lain. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.